Halo, apa kabar teman-teman? Bagaimana kabar kalian? Kalau baik-baik saja, mari kita pujikan pujian apa kabar. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 mari yang lain. Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah. Berkati ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga selesainya, dan berkati teman-teman kita yang di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo teman-teman, walaupun kita di rumah, kita tetap harus rukun pada teman dan saudara kita. Mari kita pujikan pujian rukun cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati secara pertama, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati secara pertama, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Kita akan mempersiapkan hati kita dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita pujikan pujian ikan koki. Ikan koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan harus berjuang, dengan Tuhan kita pasti menang. Kakek duduk di dapur, pada Mazmur hati terhibur. Iman Tuhan harus ditabur, maju terus jangan sampai mundur. Koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan harus berjuang, dengan Tuhan kita pasti menang. Orang kakek duduk di dapur, pada Mazmur hati terhibur. Iman Tuhan harus ditabur, maju terus jangan sampai mundur. Shalom, selamat pagi untuk anak-anak sekolah minggu. Puji nama Tuhan, pagi hari ini ketemu lagi bersama dengan Bu Yani. Kita akan bersama-sama kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Meskipun masih online ya, tetap bersyukur karena tetap kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi kita tetap bersyukur atas kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebelum kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, di kesempatan pagi hari ini kita awali di dalam doa terlebih dahulu. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala anugerah dan kebaikan serta pertolongan-Mu ya Bapa, yang boleh kami nikmati hari lepas hari hingga minggu hari ini ya Bapa. Kami boleh duduk diam bersama-sama untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan
Engkau yang memimpin kami dengan hikmat akal budi yang dari Engkau, sehingga firman yang pagi hari ini kami baca, kami renungkan, boleh menjadi pelajaran bagi kami, bagi anak-anak sekolah minggu, boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menuntun kami, langkah kami ke depannya. Berkati hamba-Mu yang melayani untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sebelumnya Bu Yani juga mau tanya ini ya, pagi hari ini gimana kabarnya adik-adik? Pagi hari ini tahu-tahu sudah mau Paskah lagi ya. Kita Paskah, kita ketemu terakhir dulu ketika Paskah tahun lalu ya. Sekarang, tahun lalu Paskah juga kita nggak ketemu kayaknya ya. Tapi tetap bersyukur. Bulan depan kita juga akan merayakan Paskah. Seperti apa nanti perayaan Paskah di bulan depan? Tunggu informasinya lebih lanjut. Kita akan tetap merayakan Paskah, kita akan tetap bersama-sama berkumpul, bersekutu, memuji Tuhan di Paskah nanti. Akan ada lomba? Mungkin, bisa jadi ya. Firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini terambil di dalam Matius. Kita akan bersama-sama, Alkitabnya disiapkan ya, dibuka di dalam Matius. Kita akan membaca Matius 21 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-17. Matius 21 ayat 12 sampai dengan ke-17 dengan perikop Yesus menyucikan bait Allah. Bu Yani bacakan ya, didengarkan ya. Bu Yani akan bacakan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamuk. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka menjadi jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Puji nama Tuhan. Untuk anak-anak sekolah minggu, kalau kita tahu bait Allah adalah tempat kita beribadah. Tapi berbeda. Bait Allah di zamannya Tuhan Yesus dengan bait Allah di zaman sekarang beda. Kalau bait Allah di masanya Tuhan Yesus tidak sama dengan kita di gereja saat ini. Ketika kita di gereja saat ini, kita bisa bebas keluar masuk ke dalam gereja. Kita mau duduk di sebelah mana ketika ibadah ya. Ketika kita berdoa, ketika kita bersekutu, beribadah, kita mau duduk di sebelah mana, di paling depan, paling belakang, atau di tengah-tengah, atau di pinggir, bebas. Tapi berbeda dengan bait Allah di Yerusalem. Kalau bait Allah yang ada di Yerusalem, ini berbeda. Tidak semua orang diizinkan masuk dengan bebas. Ada aturan-aturan tersendiri. Dan hanya para imam-imam saja yang diizinkan masuk ke dalam bait Allah. Dan bait Allah di masa itu ya dibagi, ada beberapa bagian. Bagian pertama adalah bagian yang paling luas, yaitu bagian halaman atau bagian depan. Nah, kalau di bagian depan ini siapa saja boleh datang berdoa. Karena memang bagian depan ini diperuntukkan untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Tetapi mereka rindu datang untuk berdoa. Nah, mereka bisa berdoa di bagian depan, di halaman. Kemudian bagian berikutnya ada lagi, ya bagian berikutnya ini adalah pelataran berikutnya untuk kaum wanita. Jadi isinya hanya kaum perempuan saja. Tidak bisa bercampur seperti kita beribadah tiap hari Minggu. Kita mau duduk sama mama atau mau duduk sama papa atau duduk sama teman-teman,
yang cowok, yang cewek bebas. Tapi di masa dulu tidak sama. Kemudian di bagian ketiga diperuntukkan untuk kaum pria, laki-laki atau cowok ya. Jadi khusus isinya hanya laki-laki saja. Berbeda kan? Tidak sama dengan di zaman kita sekarang ini. Gereja siapa saja diizinkan masuk, tidak ada batasan usia, mau ambil bagian duduk di sebelah manapun, berdoa di sebelah manapun, oke, tidak masalah. Nah, berbeda dengan dulu. Nah, ketika Tuhan datang, Tuhan melihat bahwa di bagian pelataran atau di bagian halaman tempat orang-orang yang bukan Yahudi berdoa ini digunakan untuk berdagang. Nah, di situ ada banyak pedagang-pedagang, ada banyak pedagang-pedagang merpati, ada yang jual-jual binatang ternak, kemudian ada yang menukar-nukar uang ketika mereka berdagang dari luar daerah atau dari luar kota istilahnya, dengan mata uang yang tidak sama, dari luar negeri ya, dengan mata uang yang tidak sama, ditukarkanlah di tempat itu. Istilahnya menjadi seperti pasar. Nah, ketika Tuhan datang, Tuhan melihat bahwa orang-orang yang ingin berdoa di bait Allah, mereka tidak mendapatkan tempat yang nyaman, ketenangan, tetapi berisik. Ada suara binatang ternak, ada suara orang-orang yang teriak, dibeli, dipilih. Nah, bisa berdoa seperti itu? Susah, tidak bisa konsentrasi. Karena melihat hal itu, Tuhan menjadi sangat marah. Dia marah, dia mengambil cambuk, dia membolak-balikan semua orang, dagangan, meja-meja, semuanya diusir pergi. Dan mereka pun akhirnya takut, mereka membereskan barang dagangannya, mereka pergi keluar. Dan akhirnya bait Allah pun menjadi tenang, pelatarannya menjadi tenang, menjadi nyaman untuk orang-orang bisa kembali berdoa. Seperti itulah Tuhan menyucikan bait Allah. Ketika suasana atau keadaan nyaman, tenang, kita bisa berdoa dengan aman, dengan sukacita, dengan konsentrasi yang penuh, kita bisa berdoa. Demikian juga dengan bait Allah yang sudah disucikan oleh Tuhan. Semua pedagang sudah diusir. Orang-orang yang ingin berdoa pun akhirnya dapat berdoa dengan aman, dengan nyaman, dengan tenang. Dan akhirnya bait Allah yang pertama disebut rumah doa kembali ke fungsi semulanya menjadi rumah doa. Seperti ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita di kesempatan hari ini terambil di dalam Yesaya 56. Kita akan membaca Yesaya 56 ayat yang ke-7c. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bukan rumah dagang, tetapi rumah doa. Rumahku atau bait Allah akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Puji nama Tuhan. Jangan lupa ya hafalannya ya, dihafalkan. Nanti kalau sudah hafal, bisa di video, bisa dikirim ke Bu Yani. Bu Yani akan lihat. Nanti kita akan kasih hadiah. Mau hadiah? Kalau mau hadiah semangat ya. Ayat hafalannya bagi adik-adik yang sudah hafal, bisa di video, bisa dikirim ke WA-nya Bu Yani ya. Bu Yani tunggu. Firman Tuhan kita akhiri sampai di sini di kesempatan pagi hari ini. Kita ketemu lagi di perayaan Paskah nanti. Adik-adik tetap berdoa supaya perayaan Paskah nanti kita bisa ketemu tatap muka dengan teman-teman, dengan guru-guru sekolah minggu yang lain. Tetap berdoa, tetap bahwa di dalam doa bahwa semuanya akan kembali seperti semula, baik-baik saja. Virus ini juga akan berlalu, pandemi ini akan berlalu. Bisa kembali sekolah, bisa kembali sekolah minggu di gereja. Kita bisa ketemu, berkumpul dan bertatap muka kembali. Kita akan masuk di dalam doa, kita akhiri firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini.
Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bagaimana Allah bekerja, Tuhan Yesus bekerja ketika menyucikan bait Allah, di mana anak-anak-Mu boleh berdoa dengan aman dan tenang. Kami pun percaya Tuhan, dalam keberadaan kami hari-hari ini di tengah-tengah pandemi, ketika kami tidak bisa bersekolah, tidak bisa kemana-mana, harus diam di rumah, Tuhan juga akan campur tangan. Tuhan akan membuka jalan bagi kami semuanya, sehingga kami boleh memulai aktivitas kami seperti dulu, ketika kami diizinkan kembali bersekolah, kembali beribadah seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu, berikan mereka semuanya kesehatan, kekuatan. Berkati juga hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Ketika kami selesai berbicara, Tuhan berkarya atas kehidupan kami semuanya. Dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akhiri sampai di sini. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.